Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar tidak tertinggal kisah-kisah nyata yang penuh hikmah dan pelajaran hidup dari channel ini. Pernahkah Anda membayangkan, seorang dosen tua yang sudah pensiun, tiba-tiba didatangi oleh FBI di depan rumahnya, dan diminta ikut ke Jakarta karena satu nama dari masa lalunya, Mulyono? Apa yang mereka cari? Dan apa yang tersimpan dalam sebuah skripsi usang yang nyaris terlupakan? Pagi itu, udara Jogja masih basah oleh embun. Matahari belum tinggi ketika 3 mobil hitam berhenti di depan sebuah rumah tua di daerah Catur Tunggal. Rumah itu tampak biasa saja, nyaris seperti rumah dosen kebanyakan, berisi rak buku, meja tulis penuh kertas, dan tumpukan naskah yang menguning di pojok ruangan. Seorang lelaki tua membuka pintu. Namanya Profesor Surya, dosen senior dari universitas ternama di Jogja. Ia mengenakan sweater abu-abu dan kacamata bulat. Di hadapannya berdiri 3 pria berpakaian gelap. Saya Arman, dari FBI, bekerja sama dengan Bareskrim Polri. Kami membawa surat resmi untuk mengundang Anda ke Jakarta, Profesor, terkait penyelidikan dokumen akademik atas nama Mulyono. Nama itu langsung membekukan udara pagi. Mulyono, mantan pejabat tinggi yang kini tengah jadi sorotan publik karena ijazah sarjananya diduga palsu. Profesor Surya hanya terdiam. Ia menoleh ke rak bukunya, dan pandangannya jatuh pada sebuah skripsi tua bersampul merah marun. Ia menariknya perlahan. Di halaman judul, tertulis jelas, Model Kebijakan Pertanian Terpadu di Indonesia. Nama, Mulyono. Tahun, 1994. Tangan Profesor Surya sedikit gemetar. Ia membuka halaman pengesahan. Matanya menatap tanda tangan pembimbing yang tercetak di sana, atas nama dirinya sendiri. Tapi ada yang aneh. Ia tidak merasa pernah menandatangani skripsi ini. Bahkan, ia nyaris tak punya ingatan membimbing mahasiswa bernama Mulyono. Saya ikut, ucap Profesor Surya pelan. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa membantu. Tanpa banyak suara, ia masuk ke kamarnya, mengambil jaket, dan keluar bersama tim penyidik menuju mobil. Sementara itu, di dalam rumah, skripsi itu tertinggal di atas meja, terbuka di halaman pengesahan. Angin pagi meniup lembut lembarannya, seolah hendak membisikkan. Sudah terlalu lama, kebenaran ini disimpan rapat. Langit di atas Bandara Adi Sucipto mendung ketika Profesor Surya duduk di kursi belakang pesawat, ditemani 2 penyidik dari Bareskrim. Ia menatap jendela tanpa berkata-kata. Dalam benaknya, muncul pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Benarkah aku pernah membimbing Mulyono? Jika iya, mengapa aku tak ingat prosesnya? Tak ada sidang, tak ada revisi, tak ada catatan di agenda kerjaku. Di hadapannya, penyidik muda bernama Hadi membuka laptop dan memperlihatkan beberapa data digital. Ini salinan digital skripsi atas nama Mulyono, profesor versi yang diajukan ke instansi pemerintahan waktu pencalonan dulu. Profesor Surya memperhatikan dengan saksama. Formatnya terlihat aneh. Terlalu rapi untuk ukuran dokumen tahun 1994. Bahkan watermark kampus yang muncul samar di latar belakang halaman pengesahan, baru mulai digunakan sekitar tahun 2000-an. Yang seperti ini tidak mungkin ada di masa itu, gumam Profesor Surya. Hadi menoleh cepat. Anda yakin, Profesor? Saya tidak tahu, jawabnya jujur. Yang saya yakin, ada banyak hal yang tidak biasa. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung menuju gedung Bareskrim Polri. Suasana di sana sangat formal. Profesor Surya dibawa ke ruang interview dengan penerangan netral dan kamera yang terus menyala. Ia diberi kesempatan membaca ulang dokumen asli yang diajukan Mulyono saat mendaftar calon pejabat negara. Satu persatu lembaran itu ia buka. Semakin dalam ia membacanya, semakin besar kegelisahannya. Tidak ada coretan revisi. Tidak ada catatan kaki dari pembimbing. Tidak ada daftar konsultasi. Bahkan,
Halaman pengantar berisi kalimat-kalimat klise yang tidak mencerminkan karakter Mulyono semasa kuliah, yang katanya pandai berargumentasi. "Profesor, apakah Anda bisa memastikan ini skripsi yang benar-benar Anda bimbing?" tanya penyidik utama, Kompol Reza. Profesor Surya menarik napas panjang. Ia menatap mata penyidik, lalu menggeleng pelan. "Tidak. Saya tidak bisa memastikan. Tapi saya juga tidak bisa menyangkal tanda tangan saya ada di sana." Reza bertukar pandang dengan Hadi. "Baik, Profesor, mulai malam ini, skripsi ini akan diperiksa oleh ahli forensik dokumen terbaik di negeri ini. Kami akan buktikan, apakah ini karya ilmiah, atau hanya karya rekayasa." Profesor Surya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti bagian dari masalah besar yang selama ini ia pikir tak pernah menyentuhnya. Di luar gedung, malam mulai turun perlahan. Tapi di dalam ruang penyidikan, semuanya baru saja dimulai. Sosok yang mereka tunggu akhirnya datang. Lelaki berperawakan tenang itu dikenal dengan nama Dr. Ardian Harjo, seorang ahli forensik dokumen dari Jakarta yang sudah menjadi saksi ahli dalam lebih dari 70 kasus pemalsuan dokumen tingkat nasional. Ia tak banyak bicara. Di tangannya sudah siap sarung tangan putih, alat pembesar, dan berkas fisik skripsi atas nama Mulyono. Di ruang laboratorium tertutup gedung Bareskrim, ia mulai bekerja. Satu persatu halaman skripsi ia periksa, dari jenis kertas, cetakan huruf, hingga stempel dan tanda tangan. Tidak ada yang luput dari matanya. Ia bahkan menggunakan lampu ultraviolet untuk mendeteksi komposisi tinta. Setelah 1 jam pemeriksaan awal, ia berbicara lirih kepada Kompol Reza. Halaman pengesahan ini bermasalah. Ia memperlihatkan hasil analisis tinta. Tinta tanda tangan pembimbing berbeda dengan tinta cetakan nama di bawahnya. Bahkan, warna gelombangnya tidak konsisten dengan tinta pena tahun 1990-an. "Bisa jadi tanda tangannya ditambahkan kemudian?" tanya Reza. "Bukan hanya bisa jadi. Saya hampir yakin tanda tangan ini adalah hasil peniruan digital. Ini bukan tinta langsung dari tangan seseorang. Ini cetakan hasil scanning dan modifikasi." Kompol Reza tampak tegang. "Apa ada lagi yang mencurigakan?" Dr. Ardian membuka halaman isi skripsi, lalu memperlihatkan perbedaan Marin di beberapa bab. Bab 1 dan bab 2 menggunakan format Marin 4433, namun bab 3 ke bawah menggunakan 4332, sebuah ketidakkonsistenan yang sangat tidak biasa pada dokumen akademik resmi. Lebih dari itu, halaman daftar pustaka memuat beberapa referensi yang baru diterbitkan pada tahun 1997. Padahal, skripsi ini tercatat selesai tahun 1994. "Ini tidak masuk akal," ucap Dr. Ardian. "Seseorang menyusun ulang dokumen ini di era digital. Kemungkinan besar bertahun-tahun setelah masa kuliahnya selesai." Hening menyelimuti ruangan. Penyidik mulai mencocokkan nama-nama dosen pembimbing pada masa itu, termasuk Profesor Surya, dengan arsip kampus. Ternyata, tidak ada catatan resmi bahwa Mulyono pernah mengikuti sidang skripsi. Bahkan, tidak ditemukan berita acara yudisium atas namanya. Semuanya seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah 1 dokumen dengan tinta yang tak sesuai, format yang ganjil, dan tanda tangan yang diduga palsu. Dr. Ardian menatap skripsi itu lekat-lekat. "Saya belum selesai. Tapi bila saya boleh simpulkan sementara, dokumen ini tidak sah secara ilmiah, tidak sah secara legal, dan sangat mungkin direkayasa." Profesor Surya yang duduk di pojok ruangan memejamkan mata. Ia seperti melihat bayangan masa lalu yang sudah lama ia kubur, tapi kini bangkit dan menyeretnya perlahan ke pusat pusaran yang berbahaya. Hari itu, suasana gedung Bareskrim berubah tegang. Pihak kepolisian memutuskan menggelar konferensi pers terbatas. Para wartawan dari berbagai media nasional sudah duduk rapi di ruangan yang disiapkan. Di barisan paling depan, kamera-kamera siap merekam setiap detik pernyataan penting yang akan diumumkan. Tepat pukul 3 sore, Dr. Ardian Harjo melangkah naik ke podium, didampingi Kompol Reza dan seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan.
Ia membuka map berisi hasil analisis lengkap, lalu menatap lurus ke arah hadirin. Saya berdiri di sini bukan untuk menyampaikan opini, tapi menyampaikan hasil laboratorium, ucapnya tenang. Dokumen skripsi atas nama Mulyono yang kami teliti selama 48 jam terakhir menunjukkan hasil yang sangat mengkhawatirkan. Ia lalu membacakan temuan satu persatu. Pertama, jenis kertas pada halaman awal dan halaman pengesahan berbeda jenis dan usia kimiawinya. Kedua, tanda tangan pembimbing tidak sesuai dengan tulisan tangan asli, serta menunjukkan ciri khas digital tracing dan cetakan ulang. Ketiga, isi skripsi mencantumkan referensi yang baru terbit setelah tahun yang tercantum dalam dokumen, yaitu 1994. Di antaranya terbitan tahun 1997 dan 1998. Keempat, format penulisan, marin, dan struktur naskah tidak konsisten dengan pedoman akademik universitas ternama di Jogja pada tahun tersebut. Dan yang paling penting, kami menemukan metadata digital pada versi PDF skripsi Mulyono yang menunjukkan dokumen ini dibuat ulang dan terakhir disunting pada bulan Juli 2014. Sontak, ruangan itu hening. Beberapa wartawan mulai menulis cepat. Yang lain memotret layar yang memperlihatkan hasil forensik. Tak butuh waktu lama, berita itu menyebar di seluruh platform digital. Namun Dr. Ardian belum selesai. Ia membuka satu lembar terakhir. Saya juga telah melakukan verifikasi dengan dosen pembimbing yang bersangkutan, Profesor Surya. Beliau menyatakan tidak memiliki ingatan atau catatan akademik terkait pembimbingan atas nama Mulyono. Tidak ada arsip sidang. Tidak ada bukti kehadiran. Tidak ada yudisium resmi. Wartawan mulai berdiri. Mikrofon mengarah ke depan. Lalu, apakah skripsi Mulyono palsu? Saya hanya bisa menyampaikan fakta laboratorium. Keputusan hukum ada di tangan penyidik dan pihak terkait. Dalam waktu kurang dari 1 jam, media online memuat judul yang hampir seragam. Skripsi Mulyono diduga kuat tidak asli, forensik ungkap bukti palsu. Sementara itu, di lantai atas gedung Bareskrim, Profesor Surya menatap langit Jakarta yang mulai mendung. Ia tahu badai baru saja dimulai. Dan ia, mau tidak mau, telah ditarik masuk ke dalamnya. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada demonstrasi. Tapi di balik layar gawai jutaan orang, kehebohan itu menjalar cepat. Grup-grup diskusi daring, ruang redaksi media, hingga meja-meja makan keluarga, semuanya membahas satu hal, skripsi Mulyono. Di ruang kerjanya, Profesor Surya menatap layar laptop. Sebuah email masuk dari rekan sejawatnya yang dulu sama-sama mengajar di kampus. Saya juga tidak ingat dia pernah ikut seminar proposal. Surya. Aneh sekali. Email lain dari seorang dosen muda menyusul. Kami periksa arsip kampus. Tidak ada berita acara sidang Mulyono. Tak ada form konsultasi. Tidak ada tanda dia pernah benar-benar lulus. Hati Profesor Surya makin berat. Ia mulai merasa bahwa kebisuannya selama ini adalah bagian dari masalah. Ia menyadari satu hal, selama puluhan tahun, sistem bisa dikaburkan oleh segelintir orang yang tahu celahnya. Di sisi lain, Kompol Reza dan penyidik mulai menelusuri jalur administratif. Mereka memeriksa siapa saja yang terlibat dalam legalisasi ijazah Mulyono. Tanda tangan siapa yang muncul di surat-surat rekomendasi. Stempel siapa yang membubuhkan legitimasi atas gelar itu. Mereka menemukan fakta bahwa ijazah Mulyono disahkan lewat jalur manual, tanpa verifikasi daring, karena saat itu sistem digital belum diberlakukan. Hal ini memudahkan dokumen palsu masuk tanpa filter. Lebih mencengangkan lagi, berkas skripsi yang tersimpan di arsip kampus tidak ditemukan dalam bentuk fisik. Yang tersedia hanya salinan digital, dibuat tahun 2014. Versi hardcopy disebut, hilang saat renovasi ruang arsip tahun 2012. Dr. Ardian diminta kembali memeriksa metadata file digital. Ia menemukan bahwa file itu bukan hasil scan dokumen lama, melainkan diketik ulang sepenuhnya. Bahkan font yang digunakan adalah font Calibri,
jenis huruf yang baru populer setelah tahun 2007. Ini bukan skripsi yang hilang lalu ditemukan. Ini skripsi yang sengaja dibuat ulang dan dimasukkan ke dalam sistem dengan cara diam-diam. Simpulnya. Sore itu, di ruang kerja lantai 2 gedung Bareskrim, penyidik menggelar rapat kecil. Kompol Reza menyampaikan dengan nada serius. Jika semua ini terbukti, artinya Mulyono telah mengklaim gelar yang tidak sah. Dan ini bukan sekadar pelanggaran akademik. Ini menyangkut penipuan jabatan publik. Seseorang bertanya, tapi siapa yang bantu dia selama ini? Reza menjawab lirih, kita belum tahu. Tapi satu demi satu rantainya sudah mulai terbuka. Di luar gedung, langit mulai merah. Jakarta seakan menahan napas. Sebuah kasus besar sedang bergerak pelan namun pasti, menyeret bukan hanya satu nama, tapi seluruh sistem yang pernah membungkamnya. Langit Jogja cerah pagi itu. Tapi di dalam kampus tempat Mulyono pernah tercatat sebagai mahasiswa, suasana mulai menghangat. Meski pihak universitas belum menggelar konferensi pers, beberapa staf administratif mulai gelisah. Satu persatu pegawai lama dimintai keterangan oleh penyidik. Arsip-arsip lama yang semula dianggap tidak penting, kini dibuka kembali. Di ruang bawah tanah gedung akademik, tim forensik arsip menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah bundel dokumen fotokopi yang bertuliskan, Data Yudisium 1994 Fakultas Sosial dan Politik. Namun saat dicocokkan, nama Mulyono tidak tercantum di sana. Bahkan dalam daftar peserta sidang skripsi tahun itu, tidak ada satupun bukti bahwa Mulyono pernah diuji oleh tim penguji resmi. Penyidik mencatat setiap temuan itu. Di sisi lain, seseorang yang memilih identitasnya dirahasiakan mengirimkan email ke tim Bareskrim. Isinya adalah file hasil pemindaian sebuah memo internal kampus bertanggal Juli 2014. Memo itu ditujukan kepada staf bagian akademik dengan bunyi, segera buat salinan dokumen skripsi untuk kebutuhan administratif. Nama, Mulyono. Gunakan format standar digital. Pengirim memo tertulis sebagai admin fakultas. Tapi setelah ditelusuri, tidak ada staf resmi kampus bernama itu. Penyidik menduga nama tersebut hanya akun sementara, dibuat untuk kepentingan sesaat, lalu dihapus. Kecurigaan mulai mengarah ke oknum dalam kampus sendiri. Namun karena sebagian besar nama yang terlibat sudah pensiun atau berpindah tempat, penyelidikan menjadi lebih lambat. Di tengah kebuntuan, Profesor Surya mengajukan satu permintaan pribadi. Boleh saya lihat log bimbingan saya tahun 1993 sampai 1994? Tanyanya pada salah satu staf kampus yang bekerja sejak lama. Setelah beberapa jam pencarian manual di rak arsip fakultas, akhirnya ditemukan satu buku catatan bimbingan. Namanya ditulis tangan di sampul, Profesor Surya, bimbingan skripsi. Saat dibuka, hanya ada 12 nama mahasiswa yang ia bimbing di tahun itu. Tidak ada satupun bernama Mulyono. Profesor Surya menatap halaman itu lama. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal. Saya yakin sekarang. Saya tidak pernah membimbing dia, ujarnya pelan. Kompol Reza menerima laporan tersebut keesokan harinya. Ia berdiri di depan papan putih, menuliskan satu kalimat besar dengan spidol merah. Mulyono tidak pernah melakukan sidang skripsi. Itulah titik baliknya. Apa yang semula dianggap hanya polemik publik, kini telah memiliki bukti faktual dari kampus sendiri. Sistem internal universitas mulai menunjukkan bahwa nama Mulyono memang tidak pernah tercatat secara akademik. Dan yang lebih mengejutkan, seseorang dari dalam lembaga lah yang diduga kuat telah membuka jalan bagi rekayasa itu terjadi. Jakarta kembali dilanda hujan malam itu. Rintiknya mengetuk-ngetuk kaca jendela gedung rektorat kampus yang mulai sepi. Di lantai 3, satu ruang kerja masih menyala. Seorang pejabat kampus duduk sendiri di depan komputer, memandangi folder lama bertuliskan, Arsip Digital tahun 2014. Tangannya gemetar saat menggerakkan mouse. Ia membuka satu persatu file, lalu berhenti pada sebuah dokumen bernama Final Skripsi Mulyono REV 2 PDF. Ketika file itu dibuka,
Layar menampilkan dokumen dengan layout rapi, font modern, dan watermark kampus samar di latar belakang. Tapi yang mencolok adalah metadata file yang muncul di sisi kanan. Autor, Admin 2. Created, Julai 2, 2014. Edited, 3x. Software, Microsoft Word 2010. Last accessed, unknown. Pejabat itu menunduk. Ia tahu, tidak mungkin ada file seperti ini dari tahun 1994. Skripsi cetak masa itu diketik dengan mesin tik atau komputer DOS, disimpan di disket, bukan file Word tahun 2010. Ia menutup file itu perlahan, lalu membuka satu folder tersembunyi lainnya. Di sana, ada satu memo internal yang tidak pernah dikirim secara resmi. Segala kebutuhan administrasi perlu diproses cepat. Jangan banyak tanya. Ini untuk kepentingan nasional. Tanpa nama. Tanpa cap. Tapi ia ingat siapa yang menulisnya. Dan ia tahu, jika membuka suara sekarang, hidupnya tidak akan lagi sama. Sementara itu, di Jakarta, Profesor Surya menatap layar televisi yang menayangkan tayangan berita malam. Wajah Dr. Ardian muncul, menjelaskan temuannya lagi kepada publik. Skripsi ini tidak hanya gagal memenuhi standar akademik. Ia tidak memenuhi standar kebenaran. Dan bila digunakan untuk memperoleh jabatan publik, maka itu adalah pemalsuan atas nama rakyat. Pertanyaan besar pun bergema kembali di ruang publik. Jika skripsinya palsu, bagaimana mungkin Mulyono bisa lulus dari universitas ternama di Jogja? Dan jika ia tak pernah lulus, bagaimana ia bisa menduduki jabatan tinggi negara? Tak ada jawaban pasti malam itu. Hanya sunyi yang menggantung di langit Jogja dan Jakarta. Tapi satu hal telah berubah. Kebenaran, perlahan, mulai mendapat jalannya sendiri.